Hey, hey. My name is Melanie. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Snowpiercer. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Melanie memberitahu kepada Jeffy dan Bennett jika Layton berhasil keluar dari dalam laci, kemudian sempat mengancam akan membunuhnya. Jeffy khawatir Layton akan membocorkan seluruh kebohongan mereka. Karena itu, dia memberi saran agar mereka lebih dulu memberitahu seluruh penumpang jika sebenarnya Wilford itu tidak ada. Menurut Bennett, pengakuan itu sama saja dengan bunuh diri. Melanie menambahkan, Layton tidak akan membocorkan rahasia itu, setidaknya untuk saat ini. Sebagai bentuk pencegahan, dia punya rencana yang tidak akan diduga oleh Layton. Lalu, rencana jahat apa lagi yang akan dilakukan si Melanie ini? Melalui pengeras suara, Melanie memberitahukan tewasnya seorang insinyur listrik dalam insiden kemarin yang hampir menjatuhkan Snowpiercer. Sesuai tradisi, dia mengumumkan pemagang pengganti, dan orang itu adalah Miles, calon insinyur yang akan dinaikkan ke mesin. Josie terkejut, anaknya ditempatkan di ruangan mesin. Layton menganggap ini sebuah perangkap yang dipersiapkan oleh musuhnya itu. Perangkap ini bisa berbalik menerkam pelakunya jika Josie dan Layton tetap mengendalikan hati dan pikiran Miles. Josie akan berupaya agar dirinya bisa menemui Miles. Sementara itu, Dr. Henry memberikan laporan kepada Melanie saat kaburnya Layton bersamaan dengan hilangnya obat suspensi. Tak buang waktu, si Terence langsung diseret ke hadapannya. Kepala pemelihara ini bersikap tenang saat Melanie mengancamnya akan kehilangan tangan akibat membantu Layton kabur demi mendapatkan obat Kronol. Terence mengaku jika Layton datang menemuinya saat malam pertandingan untuk menyelidiki pembunuhan. Dia berjanji akan menyerahkan Layton jika kembali datang kepadanya. Layton kembali melanjutkan revolusinya dengan bantuan Audrey. Bennett menemui Miles untuk mengurus prosedur pemindahannya ke ruang mesin. Sebagai bentuk ucapan selamat, Guru Miles memberikan sebuah jeruk segar yang tentunya menjadi makanan spesial di kereta ini. Saat itu juga, Miles langsung memakan jeruk tersebut. Komandan Nolan memuji penampilan cantik Ruth agar hatinya terhanyut dan bersedia menerima ajakan makan siang. Kebetulan sudah lama jomblo, Ruth menerima ajakan si komandan. Bastille pura-pura tidak tahu saat Jinju mengatakan Layton menghilang dari lacinya. Dia diminta pacarnya ini untuk memberitahu keberadaan Layton jika dia menemukannya. Tidak mau menanggapi lagi, Bastille beralasan harus kembali bekerja. Tak berselang lama, setelah makan jeruk, tiba-tiba Miles muntah-muntah dan harus dilarikan ke klinik. Layton meminta bantuan Audrey untuk menggerakkan penumpang kelas 3 dalam revolusi ini. Selama ini Audrey memang telah berupaya melakukan itu dengan gaya politiknya tanpa pertumpahan darah. Layton memastikan dia punya informasi penting tentang Melanie, tapi Layton tidak mau membukanya saat ini. Miles dibawa ke klinik untuk mendapat penanganan dari dokter. Khawatir akan menular, Bennett tidak diizinkan untuk berada di dalam. Rupanya, Josie menyamar menjadi perawat agar bisa menemui Miles. Jeruk yang telah diberi sedikit ramuan itu sengaja diberikan agar anak Josie ini dibawa ke ruangan ini. Sementara itu, Guru Miles sengaja mengajak ngobrol Bennett untuk mengalihkan perhatiannya. Josie mengingatkan Miles tentang revolusi dan Layton tengah mempersiapkan rencana tersebut. Miles menyatakan dia telah siap. Entah apa yang dikatakan, namun Josie membisikkan sesuatu yang penting kepada Miles. Bennett yang merasa curiga memaksa masuk, tapi untungnya Josie lebih dulu keluar dari sana. Ruth tampil cantik untuk kencan pertamanya dengan Komandan Nolan. Dia bercerita pertemuan pertamanya dengan Tuan Wilford. Kala itu dia mempunyai hotel melati di Kendal. Tiba-tiba, seorang pria datang untuk memesan kamar sekaligus menawarinya bekerja di kereta bahtera besar. Dan dialah Tuan Wilford. Karena itu, Ruth diajak untuk menggulingkannya dan maju menggantikan Melanie, agar dirinya satu langkah lebih dekat dengan Tuan Wilford yang sangat dia sanjung-sanjung itu. Gagal mendapatkan informasi dari Terence, Melanie memanfaatkan Zara yang dia ketahui sedang hamil. Tak buang waktu, dia ingin tahu siapa yang telah membantu Layton melarikan diri.
Dengan bantuan Audrey, beberapa perwakilan kelas 3 dan pengekor dikumpulkan untuk membentuk aliansi. Layton menegaskan perjuangannya untuk kesetaraan hak semua kelas. Dengan 1001 gerbong dan panjang 16 km dari ekor hingga mesin, Layton menjanjikan semua pintu bisa dibuka. Dengan mengerahkan 400 pasukannya dan semua informasi yang dia miliki, Layton mengajak mereka untuk menguasai kereta ini. Layton sepertinya akan membuka tentang keburukan laci dan rahasia tentang Wilford. Tapi sebelum itu, Melanie dan para pengawalnya masuk ke gerbong ekor untuk mencari dalang lolosnya Layton. My name is Melanie. Mr. Wilford. Your brothers and sisters. And you... If you try... Saat itu juga, si pengkhianat Zarah menunjuk Josie. Dibawa ke sebuah ruangan, tangan Josie langsung diborgol. Bastille tidak bisa berbuat banyak karena Melanie ingin menginterogasinya secara langsung. Padahal prosedurnya itu harus dilakukan Komandan Nolan. Melanie memaksa Josie untuk mengatakan lokasi keberadaan Layton. Josie menolak meskipun dia tahu anak angkatnya Miles yang dia temukan di luar kereta saat ibunya tewas kini berada dalam kendalinya. Melanie baru sadar jika Josie mengetahui semua kebohongan yang dia lakukan, termasuk kematian Wilford, pembunuhan, dan laci yang berisi anak-anak. Josie mencoba membuka mata dan pikiran Melanie, namun hatinya terlalu keras. Karena Josie dianggap tidak mau bekerja sama, Melanie membuka keran yang terhubung dengan udara luar dengan minus puluhan derajat. Reasons. No, deep down somewhere. No piercer to function in a certain way. A more just world, but I didn't. They're free to do as they choose. Make choices. Not like this. Nothing I say can ever make you talk. Layton. Kelingking Josie disemprot dalam hitungan detik, lalu membeku dan ini yang dilakukannya. Terence dipanggil menemui Layton dan Audrey. Dia mengaku telah diancam Melanie untuk menyerahkan Layton. Terence membuat pilihan untuk tetap tutup mulut, namun revolusi yang dia gemborkan untuk mempersatukan kelas ekor dan kelas 3, menurutnya itu bukan ide yang baik dan dia sendiri tidak ingin terlibat di dalamnya. Saat Melanie sedang berada di toilet, Bastille masuk untuk melihat keadaan. Dia terkejut saat melihat jari Josie telah hancur. Bastille menyatakan dia masih kaumnya dan berpihak kepada Layton. Josie tidak ingin identitas Bastille terbongkar. Dia membutuhkan bantuan Bastille untuk menyampaikan pesan jika Zarah telah berkhianat. Dan Miles telah bertemu dengannya siap dengan rencana yang akan dilakukan. Hanya satu hal lagi yang diminta oleh Josie. Saat Melanie hendak kembali ke dalam, Ruth datang ingin melaporkan sesuatu, namun karena hatinya sedang buruk, Ruth malah diusir dan disuruh untuk mengatasinya sendiri. Melanie selanjutnya kembali ke dalam ruangan interogasi. Dia kembali memberi kesempatan kepada Josie untuk memilih Layton atau Miles. Dia terkejut saat melihat tangan Josie membeku seluruhnya. Ternyata itu yang dilakukan Bastille agar tangan Josie terlepas dari borgolnya, kemudian ini yang terjadi. Melanie! Why did you conduct an We're done here. Bastille langsung memberitahu Layton apa yang terjadi kepada Josie. Miles sendiri akhirnya menempati ruangan mesin. Jika dia masuk, itu artinya dia tidak akan pernah keluar lagi. Di tengah kesedihannya, Layton menemui kembali Lila Junior untuk mengajaknya bersekutu dalam revolusinya untuk mengungkap rahasia paling kotor di kereta ini. Yet somehow fit to challenge him. Passengers who take...
Ternyata, Lilah diutus Layton untuk masuk ke ruang mesin dengan bantuan Miles. Setelah mengatakan kata sandinya, Miles membuka pintu di saat Jeffy sedang sibuk mendengarkan musik. Nalurinya sebagai seorang psikoplog sempat muncul ketika melihat leher si Jeffy. Miles kemudian menunjukkan ruangan pribadi Melanie. Dia sudah membuktikan sendiri di dalam ruang kendali ini tidak ada Wilford, karena faktanya Melanie yang mengendalikan kereta ini. Sebagai bukti dirinya pernah masuk ke ruangan ini, Lilah Junior mengambil foto Melanie yang sedang bersama putrinya. Mr. Wilford again. For me, illusions. Pasukan kembali melakukan penggeledahan untuk mencari keberadaan Layton. Dengan 1001 gerbong jumlahnya, tentu saja hal itu bukan hal yang mudah. Persis di belakang sebuah bar, Layton dan tim sedang mempersiapkan diri untuk melakukan puncak revolusi tepat di area kelas 3. Bastille mengkhawatirkan pertarungan yang bisa terjadi dengan petugas rem yang dipimpin oleh Roche. Layton memastikan jika mereka tidak ingin bertarung dengan petugas rem, tapi tidak ada yang bisa menjaminnya karena korban akan berjatuhan hari ini. Tanpa memberitahu detail yang akan terjadi, Bastille meminta Jinju untuk menjauhi kelas 3. Pasangan lesbong ini berada di pihak yang berbeda. Bastille yang membela Layton karena perbuatan buruk yang dilakukan Melanie kepada pengekor. Sementara Jinju berpihak kepada Melanie yang dia anggap terpaksa melakukan kekerasan demi menyelamatkan kereta ini. Ruth terkejut saat Gray dan keluarga Folger mengatakan kepadanya jika Wilford tidak pernah ada di kereta. Dia menganggap omongan mereka sebatas omong kosong untuk mempermalukannya. Yang dia tahu, Nolan pernah berjabat tangan dengan Wilford. Komandan tidak menyangkalnya, tapi itu terjadi sebelum keberangkatan. Untuk membuktikan semua ini, komite kelas 1 harus dikumpulkan. Sementara itu, Miles untuk pertama kalinya duduk di kursi masinis. Bakat anak ini memang bukan main-main. Miles paham jika kereta Snowpiercer berhenti, maka mereka semua akan mati akibat pasokan listrik yang berkurang. Miles sempat menyinggung putri Melanie yang dia lihat di foto. Putrinya itu meninggal dengan kedua orang tuanya gagal menaiki kereta ini. Persis seperti orang tua kandung Miles yang tidak berhasil naik. Miles tidak tahu jika ibu ekornya Josie telah tewas dibunuh wanita yang berada di hadapannya ini. Melanie terkejut saat komite kelas 1 mempertanyakan Tuan Wilford yang sebenarnya tidak ada di kereta ini. Melanie bermaksud untuk menjebak kembali Lilah dengan cara sebelumnya agar dia berbicara langsung dengan Tuan Wilford melalui sambungan telepon. Lilah tidak mau dibodohi lagi, karena faktanya Lilah Junior telah masuk ke ruang mesin memastikan dengan mata kepalanya sendiri kalau di sana tidak ditemukan Tuan Wilford. Situasi menjadi tegang setelah LJ menunjukkan foto Melanie dan putrinya yang diambil dari ruang mesin. Saat itu juga Melanie ditangkap, namun seorang pengawal berupaya melawan dengan mengeluarkan senjatanya. Setelah berhasil melumpuhkannya, Komandan Gray langsung mengeluarkan perintah menarik pasukannya ke gerbong atas. Sementara itu, dia sendiri dan Ruth akan masuk ke ruang mesin. Begitupun dengan Roche langsung mengumpulkan para petugas rem untuk menggandakan patroli. Kesempatan ini dimanfaatkan Layton untuk mengirim sinyal ke semua tim. Kain merah menjadi simbol gerakan revolusi mereka sedang dimulai. Dr. Pelton, Astrid, dan gerbong ekor secara serentak menerima pesan tersebut. Sementara itu, Bastille berpura-pura membawa tersangka yang akan dikembalikan ke ekor. Tim membagi tugas menempati posisi masing-masing untuk memuluskan gerakan ini. John akan dibantu Jack menahan serangan pasukan di ruang bawah. Sedangkan Murray bergerak bersama Audrey. Saat Melanie dikurung, dia meminta petugas untuk mengizinkannya mengambil foto putrinya. Padahal dia mengirim sinyal kepada Bennett untuk mengunci ruang mesin. Saat melihat Gray dan pasukannya, Jeffy memutuskan untuk membuka pintu, padahal Bennett melarangnya. Kesal dengan tindakan rekannya, Bennett memukulnya hingga Jeffy keluar dari ruang kendali. Saat ditangkap, Jeffy membuka fakta jika Wilford sebenarnya sudah tewas saat keberangkatan. Ruth kembali terkejut, tidak percaya, dan di saat yang sama dia menemukan ruang pribadi Melanie. Pertanyaannya, mereka semua akan berpegangan kepada siapa? Gray menyebut kita.
Walter dibantu Like bertugas untuk memutuskan saluran komunikasi di kereta ini. Layton sendiri sempat mendapat bogem dari penjaga gerbong ekor. Bestial membalasnya saat si botak ini sedang menghubungi gerbong atas. Pengekor sudah bersiap melakukan penyerangan saat pintu terbuka, namun ternyata yang muncul adalah Layton. Dia memastikan kepada rekan-rekannya jika Bestial kini berada di pihak mereka dan secara resmi akan sama-sama berjuang untuk revolusi. Sebelum berangkat, Layton memompa semangat mereka untuk berjuang bersama demi Ivan tua, Susan, Josie, dan puluhan kawan mereka yang telah gugur lebih dulu. Bukan lagi satu ekor, tapi satu kereta. We must one train. One train. One train. Oz dan rekan-rekannya menangkap Like saat mereka akan kabur. Salah satu rekannya ditugaskan untuk memberitahu Komandan Gray untuk mengirim penjaga ke lokasi ini. Sementara itu, Audrey mengantar Murray ke ruangan laci karena ternyata Dr. Henry mendukung gerakan ini. Dia menunjukkan salah satu laci yang digunakan untuk menidurkan si Hercules. Komandan Gray segera mengerahkan pasukannya ke gerbong bawah setelah mendapat informasi ratusan pengekor berhasil kabur. Ruth kembali menemui Melanie di dalam ruang kurungannya. Dia sangat kecewa dengan semua kejahatan dan kebohongan yang dilakukan Melanie. Di sini, Melanie membuka sebuah fakta. Jika Wilford hanyalah pembohong yang hanya menjual tiket untuk kepentingan pribadinya yang ingin dikelilingi pujian, alkohol, dan PSK. Faktanya, kereta ini dibangun oleh Melanie sendiri dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena itu, dia mengambil alih Snowpiercer dan meninggalkannya di rel agar mati. Ruth tetap tidak percaya dan esok hari dia akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. You will be executed. Situasi mulai memanas. Ratusan pengekor yang akan masuk ke kelas 3 dihadang oleh petugas rem yang dipimpin Roche. Boy pants off. For you, you've been so nice to him over the years. Layton ditemani Bestial memberi kesempatan kepada Roche dan anak buahnya untuk membiarkan mereka lewat. Roche harus mengetahui fakta sebenarnya jika Melanie telah membodohi mereka. Warfare? No, it's true, boss. Listen. Learn the truth too. Now some are us. Keeping this train running anyway, right? I know you didn't choose this. You were a good cop. Keep the order. Think of Anne. Boost to this month. Boss Weiler. Have to go home and tell my wife there's no... Dan akhirnya mereka semua menyingkir membiarkan pengekor untuk lewat. Murray terkejut setelah temannya Hercules sadarkan diri kemudian berbicara. Karena sebelum ditempatkan di laci, si Hercules ini bisu. Peperangan paling berdarah di atas Snowpiercer kembali terjadi. John dan rekan-rekannya menghadang pasukan Grey dengan menggunakan peluncur tombak. Jack boots. They're coming. Hold. Let's go. Reload. Advance. What now, Commander? You keep pressing. Saat dia dan sebagian pasukannya masuk ke gerbong, mereka mendapati sebuah dus yang berisi potongan kepala si penjaga ekor. Dan peperangan pun kembali pecah. Kaum pengekor ini mengerahkan seluruh kemampuan mereka demi keadilan dan persamaan hak. Korban yang tewas sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dari kedua belah pihak. Grey dan sisa pasukannya memutuskan untuk mundur mengaku kalah. Sementara itu John dan timnya kehabisan amunisi. Dia merelakan nyawanya, yang penting teman-temannya bisa selamat. Out of ammo. Go! You heard it. One train. Saat Layton dan timnya sedang mengobati mereka yang terluka, tiba-tiba pasukan musuh kembali muncul melemparkan gas air mata. Get back, everybody back. Let's go. Over. Layton dan timnya kembali mundur, begitupun dengan Grey dan pasukannya. Kembali ke ruang laci, Murray tidak menemukan satu rekan mereka yang terkenal dengan keras kepalanya, yaitu Pike. Ternyata dia sedang dijamu oleh komite kelas 1.
Bukan tanpa alasan, Gray akan memanfaatkan Pike untuk menangkap Layton. Akankah Layton berhasil memperjuangkan revolusinya di atas Snowpiercer? Film berlanjut ke episode selanjutnya.